Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Denny selaku dosen pengampu mata kuliah BIM 1 yang telah memberikan tugas kepada kami. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dia Ananda Agustina, nomor absen 05 dengan NIM 2241320026. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Arsyabahi dari kelas 1 MRK 3, nomor absen 16 dengan NIM 2241320054. Perkenalkan, nama saya Aldi Ramadhan Majardi dari kelas 1 MRK 3, nomor absen 1 dengan NIM 2241320025. Perkenalkan, nama saya Ilham Bintang Widiansyah, absen 11, kelas 1 MRK 3 dengan NIM 2241320010. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iwan Yasrespati, saya dari MRK 3 nomor absen 10 dengan NIM 2241320089. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tool modify yang bernama trim. Untuk yang belum tahu, trim berfungsi untuk memotong garis yang tidak kita perlukan. Baik, di sini kita akan membuat objeknya terlebih dahulu. Kita copy. Nah, kemudian kita akan membuat garis vertikalnya. Ini yang kedua, kita akan menggunakan mirror. Select object, enter. Untuk base point-nya kita dari sini. Nah, kemudian kita akan mengcopy point, klik, kemudian untuk yang terakhir klik, enter. Nah, kemudian kita mirror, enter, klik, dan enter. Nah, untuk objek pertama kita akan memotong pada bagian paling kiri. Untuk objek yang kedua kita potong bagian paling kanan, dan yang terakhir objek ketiga kita akan potong bagian tengahnya. Untuk shortcut trim kita bisa ketik TR, enter 2 kali, kemudian kita tarik ke atas, klik lagi, klik, tarik ke atas, klik lagi, klik ke atas. Nah, itu tadi cara menggunakan trim dari saya. Sekian, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan toolbar modify, yaitu fillet. Pada fillet itu terdapat dua, yang pertama yaitu fillet dan juga gambar. Nah, untuk perbedaan keduanya kita akan aplikasikan pada sebuah objek. Nah, di sini kita akan membuat objeknya terlebih dahulu. Kita akan membuat rectangle. Yang pertama dengan ukuran 100 kali 150. Kemudian untuk rectangle yang kedua menggunakan ukuran 150 kali 150. Kemudian rectangle yang ketiga, kalian bisa mengklik enter atau spasi untuk mengulangi komen, yaitu 200 kali 150. Nah, agar lebih cepat kita bisa mengcopy objeknya untuk canvas. Yang pertama kita akan mencoba dulu untuk fillet. Nah, untuk shortcut fillet yaitu F-I-L, enter. Nah, kemudian di sini akan muncul yaitu undo polyline radius tender modify. Karena kita ingin membengkokkan sudut dari objeknya ini menggunakan jari-jari, jadi kita klik R yaitu radius, lalu klik enter.
Kemudian kita masukkan, kita ingin membingungkan dengan radius berapa. Yang pertama, saya ingin radiusnya 20, masukkan angka 20, lalu klik enter, kemudian klik pada garis atas, lalu garis kiri. Nah, untuk mengklik garisnya, kalian bisa mengklik dari kiri terlebih dahulu atau dari atas terlebih dahulu. Kemudian untuk yang pojok bawah, kalian bisa mengklik enter atau spasi untuk mengulangi komen. Nah, karena di sini radiusnya beda, jadi kita harus memasukkan enter lagi untuk memasukkan radiusnya berapa, yaitu 40. Kemudian klik pada garis yang bawah dan yang kanan. Sama seperti yang saya katakan tadi, kalian bisa mengklik dari kanan bawah atau dari bawah ke kanan terlebih dahulu. Kemudian untuk objek yang kedua, kalian bisa mengklik enter atau spasi untuk mengulangi komen. Karena radiusnya beda, kalian harus mengklikkan R, enter, kemudian masukkan radiusnya. Di sini saya masukkan 30. Kemudian klik pada garis kiri dan atas. Untuk yang pojok bawah, klik enter atau spasi untuk mengulangi komen, lalu klik R, enter, kemudian masukkan ingin radius berapa. Di sini saya ingin 50, enter, kemudian klik pada garisnya. Nah, untuk objek yang ketiga masih sama, kalian bisa mengklik enter atau spasi untuk mengulangi komen, kemudian klik R, enter, dan masukkan radiusnya. Di sini saya memakai radius 40, lalu klik pada garisnya, kemudian klik enter atau spasi untuk mengulangi komen, klik R karena radiusnya berbeda, kita masukkan 80 enter, kemudian klik pada garis. Nah, ini adalah penggunaan fillet. Jadi bagian pojok dari objeknya yang semula tadi persegi seperti ini menjadi round atau melengkung. Ini adalah fillet. Kemudian yang kedua yaitu chamfer. Nah, untuk shortcut chamfer adalah CHA, enter. Nah, di sini juga akan muncul under polyline distance angle trim method multiply. Nah, di sini saya akan memasukkan D untuk distance. Nah, di sini kita akan memasukkan jarak untuk titik yang pertama, yaitu 10, enter. Nah, untuk titik kedua, di sini untuk objek yang pertama itu sama juga 10, enter. Kemudian klik pada titik yang pertama. Nah, untuk khusus chamfer, kalian tidak boleh asal mengklik, kalian harus memilih titik yang kiri atau yang atas, tapi berdasarkan ukurannya. Nanti kita akan praktekkan di titik yang berbeda ukuran. Nah, karena di sini yang pojok bawah masih sama, kalian tinggal klik enter atau spasi untuk mengulangi komen dan tinggal mengklik pada garisnya. Kemudian untuk objek yang kedua masih sama, kita masukkan CHA, enter, kemudian D, enter. Nah, kita masukkan jaraknya. Di sini adalah untuk titik yang pertama 20, enter. Titik yang kedua masih 20 juga. Jadi ini masih sama dengan objek yang pertama. Lalu klik pada titik yang pertama dan garis yang kedua. Untuk pojok yang bawah masih sama menggunakan jarak 20-20, jadi kita bisa mengklik enter atau spasi. Nah, khusus untuk yang objek ketiga ini, kita menggunakan dua ukuran yang berbeda, yaitu 60 dan 40. Nah, kita tentukan yang mana yang 60 dan yang mana yang 40. Jadi kita klik shortcut chamfer terlebih dahulu, CHA, enter, kemudian klik D, enter. Nah, untuk titik yang pertama kita ingin memasukkan 60, enter. Kemudian titik garis yang kedua kita ingin memasukkan angka dengan ukuran 40, enter. Nah, kemudian karena kita sudah mengetikkan angka 60 pertama kali, sehingga kita harus mengklik pada garis yang akan di chamfer 60. Nah, karena di sini saya ingin yang 60 adalah yang sisi kiri, jadi saya klikkan yang sisi kiri. Nah, karena yang 40 ada yang kedua, jadi saya klik pada garis yang atas seperti ini. Kemudian yang bawah ini masih sama ukurannya, yaitu 40 dan 60, namun letaknya yang berbeda. Jadi yang 60 yang bagian garis kanan dan yang 40 adalah garis yang bawah. Jadi kita klik enter atau spasi untuk mengulangi komen. Nah, untuk yang 60 kita klik pertama, kemudian yang 40 kita klik yang kedua. Nah, ini adalah perbedaan penggunaan chamfer dan juga fillet. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang cara penggunaan array di dalam AutoCAD. Kita bisa lihat di array, di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada rectangular array, path array, sama polar array. Nah, di sini saya ingin menjelaskan 2, rectangular dan path. Pertama kita yang rectangular terlebih dahulu. Sebelum menggunakan rectangular array, kita bisa membuat contoh saat kita membuat Dina kelas. Kita buat kelasnya terlebih dahulu menggunakan rectangle dengan panjang dan lebar 600,800. Enter. Di dalam satu kelas ini kita pasti membutuhkan meja. Kita bisa menggunakan reg kembali. Kira-kira di sini. Meja biasanya memiliki panjang dan lebar 120,60. Enter. Kemudian kursi menggunakan rectangular kembali. Kursi memiliki panjang dan lebar biasanya 40,40. Enter. Karena di satu meja biasanya ada 2 kursi, kita bisa menggunakan perintah mirror. MD, enter. Kita paskan di tengah-tengah meja, tarik ke atas, enter. Kemudian di satu meja dan kursi ini kita bisa menggunakan part array. Kita bisa memberikan perintah array, AR, enter. Kita pilih yang part rectangular array. Nah, di sini kita bisa sesuaikan sendiri berapa banyak meja yang kita inginkan. Karena di sini saya ingin membuat 15 meja, ke vertikalnya 15, horizontalnya 5. Ini kita ganti kolomnya menjadi 3. Kemudian rowsnya menjadi 5. Bentar. Nah, karena di rowsnya kita sudah pas seperti ini, sudah pas. Tapi untuk kolomnya masih terdapat space, maka bisa kita ganti skalanya menjadi 200. Sepertinya masih kurang, jadi ganti 250. Ini terjadi offset, makanya oleh karena itu kita ganti menjadi 220 mungkin. Nah, di sini sudah terlihat pas dengan Dina yang kita buat. Kemudian ternyata dari rowsnya belum pas, kita bisa ganti. Bisa ganti skalanya menjadi 150. Masih kurang. 120. Masih ada space, berarti 130. Nah, ini sudah pas. Baik. Kemudian enter untuk mengakhiri perintah. Dan saat kita ingin memodif kembali dari meja-meja ini, kita bisa select objek, kemudian kita tinggal mengganti dari toolbar yang ada di rectangular array ini. Kemudian di sini saya ingin menjelaskan tentang part array. Part array biasanya digunakan saat kita ingin membuat pohon di sekitar sungai. Kita contohkan terlebih dahulu, kita buat sungainya menggunakan spline. Kita buat gelombang-gelombang seperti sungai, seperti ini. Enter. Kemudian kita offsetkan, enter. Sini. Sepanjang 200. Kemudian kita buat pohonnya menggunakan circle, C, enter. Di sini biasanya pohon berdiameter itu seluruhnya, enter. Karena offset kita bisa menggunakan perintah move, M, enter. Kita pindahkan di sini kira-kira. Nah, kemudian kita ingin mengcopy pohon ini. Jika kita copy satu-satu kan lama dan caranya tidak pasti, makanya kita menggunakan part array. Tapi bisa select object, kemudian array, AR, enter. Kita pilih yang part array, kemudian kita select objek di mana
pohon ini akan mengikuti alurnya. Kita pilih sungai yang kita buat tadi. Nah, di sini pohonnya akan mengikuti dari objek sungai yang kita buat, tapi dengan jarak-jarak yang berbeda-beda. Makanya kita bisa memilih settingan yang kita inginkan. Di atas ini kita bisa anjalik yang ini. Nah, di sini dari panjang-panjang tiap pohon akan berjarak sama. Sekian dari saya untuk penggunaan array. Sekian dan terima kasih. Pada video kali ini saya akan melanjutkan teman saya yang telah menjelaskan tentang fungsi array. Tadi teman saya telah menjelaskan rectangular array dan path array. Di sini saya akan melanjutkannya dengan menggunakan column array. Objek yang akan saya buat adalah satu meja bundar dan juga 8 kursi berbentuk persegi yang jumlah barisnya ada 4. Untuk langkah pertama, kita akan menggunakan command circle enter. Radiusnya saya kira-kira menggunakan ukuran 200. Lalu saya akan menggunakan command rectangle enter. Ukurannya adalah 50 x 50. Rectangle ini akan kita move kira-kira di sekitar sini. Nah, lalu kita akan menggunakan polar array. Di sini kita akan memilih objek persegi yang telah kita buat, kita tekan spasi. Center point-nya adalah tengah-tengah dari lingkaran ini, jadi agar bisa melingkar di lingkaran tersebut. Kita klik ini. Di sini untuk itemnya kita ganti angka 8 karena kita mungkin jumlahnya. Untuk fill-nya kita ganti ke 180 derajat karena agar hanya pada setengah lingkaran saja. Seperti ini. Lalu row-nya kita ganti angka 4 karena kita ingin 4 baris. Seperti ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Di sini saya akan membuat video tentang offset, yaitu mempraktikkan membuat plafon. Pertama kita akan membuat rectangle ukuran 200 x 200. Setelah membuat rectangle, kita membuat rectangle lagi dengan ukuran yang sama, tepat di rectangle sebelumnya. Setelah itu rectangle kita rotate dengan ukuran 45 derajat. Oke, kita cari titik tengahnya dulu, lalu kita rotate 45 derajat. Setelah itu kita membuat garis dengan menghubungkan pojok sisi dari rectangle yang sudah kita buat gunakan polyline. Nah, ketik polyline, lalu kita di sini, lalu tarik ke kanan, lalu ke atas, lalu ke bawah, hubungkan terus sampai menjadi satu kesatuan. Oke, setelah kita sampai di sini, kita ketik C, enter. Nah, kita membuat satu kesatuan, lalu kita hapus
bagian dalam dan atau kita hapus rectangle yang sudah terbuat tadi. Nah, sesudah itu kita akan membuat plafon dengan menggunakan cara offset. Yang pertama kita klik offset, lalu kita ketik 5. Kita membuat yang pertama, lalu lakukan lagi. Setelah itu kita ketik offset lagi, membuat offset dengan ukuran yang berbeda. Kita offset ke dalam terus, lalu kita membuat ukuran berbeda lagi. Maaf, salah ukuran. Oke, lalu kita ketik 5 lagi. 2, 3, oke, dan yang terakhir adalah ukuran offset 20. Setelah jadi, kita akan mengisi bagian tengah menggunakan hedge gradient. Kita klik hedge, nah, lalu kita pilih hedge yang akan digunakan. Di sini saya menggunakan GR Inboom. Seperti melakukan, kita cari lagi dan sama persis square. Nah, kita cari warna yang pinggir putih dan yang tengah biru. Kita pilih biru dulu, kemudian tengah, kita pilih ukuran yang sama. Selesai. Oke, itulah cara membuat plafon dengan cara offset dengan rectangle ukuran 200 x 200. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.